Apakah kamu penasaran bagaimana orang kreatif berpikir? Bagaimana mereka bisa menghasilkan sebuah ide yang brilian? Menariknya, mereka ternyata tidak jauh berbeda dari kita. Mereka juga punya rasa takut dan keraguan. Kadang mereka menunda pekerjaan dan baru mengerjakannya ketika mendekati deadline. Bukan hanya itu, mereka juga banyak melakukan kesalahan dan punya banyak ide yang gagal. Tapi menariknya, semua hal yang disebutkan di atas tidak dilihat lagi sebagai sebuah kekurangan. Tapi karena semua itulah, mereka bisa sukses. Ada satu hal lagi yang cukup menarik. Orang yang cepat memulai, tapi lama saat menyelesaikan sebuah proyek, ternyata lebih kreatif. Orang yang selalu ragu atas idenya sendiri, ternyata dia merupakan orang yang terus mencari cara baru yang lebih baik lagi dan lagi. Dan orang yang menerima kalau dirinya lebih takut tidak mencoba daripada takut gagal, merupakan orang yang bisa bangkit dari berbagai ide yang buruk. Hingga akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah ide yang brilian, dan ide ini yang mengubah hidupnya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana orang kreatif bisa menghasilkan sebuah ide yang brilian. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Adam Grant yang berjudul The Surprising Habits of Original Thinkers dan diolah dari berbagai sumber. Penulis menyebut mereka sebagai originals. Originals adalah orang yang tidak hanya punya ide baru, tapi juga mengambil langkah untuk mewujudkannya. Mereka adalah orang yang berbeda dan berani bicara. Seorang original mendorong kreativitas dan perubahan di dunia. Nah, apa ciri-ciri seorang original? Ternyata mereka cenderung menunda pekerjaan. Ada sebuah survei yang menarik. Jadi peneliti meminta atasan dari beberapa perusahaan untuk memberikan rating seberapa inovatif dan kreatif anggota timnya. Menariknya, orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan lebih awal dari deadline justru kurang kreatif dibandingkan mereka yang menunda pekerjaan. Dalam riset lain, peneliti meminta para responden untuk membuat ide bisnis baru dan meminta para pembaca independen untuk menilai seberapa kreatif dan bermanfaatnya ide tersebut. Beberapa peserta diminta langsung menyelesaikan tugasnya. Sementara yang lain secara acak diminta menunda dengan bermain sweeper dulu selama 5 hingga 10 menit. Hasilnya, peserta yang menunda dengan bermain game ternyata 16% lebih kreatif daripada yang langsung mengerjakan tugas. Namun perlu dipahami, bukan gamenya yang membuat mereka lebih kreatif. Kreativitas meningkat karena mereka tahu ada tugas yang harus diselesaikan. Tetapi ketika mereka menunda mengerjakannya, pikiran itu masih ada di dalam benak mereka. Jadi kegiatan menunda seperti ini memberi otak waktu untuk memikirkan ide-ide baru dan berpikir dengan cara yang berbeda. Menariknya, banyak tokoh besar di dunia juga terkenal suka menunda pekerjaan. Contohnya Leonardo da Vinci. Dia butuh 16 tahun untuk menyelesaikan Mona Lisa. Dan selama itu dia sering merasa gagal. Bahkan menulis perasaan gagalnya di jurnalnya sendiri. Namun sementara dia menunda proyek tersebut, Leonardo terlibat dalam proyek lain dan mempelajari cahaya. Hal itu ternyata justru membuatnya jadi pelukis yang lebih baik. Ada juga kisah soal Martin Luther King Jr. Malam sebelum pidato terbesarnya, dia begadang hingga jam 3 pagi untuk menulis ulang naskah tersebut. Bahkan saat menunggu giliran di atas panggung, dia masih mengubah kata-kata yang ada di naskah itu. Lalu, 11 menit setelah dirinya mulai berbicara, Martin meninggalkan naskah tersebut dan mengucapkan 4 kata yang mengubah sejarah. I have a dream. Kata-kata itu tidak ada dalam naskah awalnya. Ini adalah kekuatan menunda yang jarang orang tahu. Banyak orang seringkali punya persepsi buruk pada orang yang suka menunda pekerjaan. Padahal ada aspek lain yang cukup penting. Ketika seorang menunda hingga detik-detik terakhir, dirinya terbuka pada banyak ide dan pada akhirnya bisa berimprovisasi dengan bebas. Orang yang produktif mungkin melihat kegiatan menunda pekerjaan ibaratnya sebagai musuh. Tapi ternyata di sisi lain bagus untuk kreativitas. Banyak tokoh hebat mungkin cepat memulai, tapi terkesan lambat saat menyelesaikan sesuatu. Mungkin bukan karena dia malas, tapi dirinya terus mencari dan mencari cara baru sehingga bisa menghasilkan karya yang lebih baik.
Kita seringkali berpikir kalau kita harus jadi yang pertama. Kita harus jadi pionir di satu bidang tertentu. Tapi tahukah kamu kalau menjadi pertama sebagai keunggulan itu adalah sebuah mitos? Ada sebuah studi klasik yang meriset lebih dari 50 kategori produk, membandingkan perusahaan pertama yang menciptakan pasar dengan perusahaan yang memperkenalkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik. Perusahaan pertama memiliki tingkat kegagalan 47%, dibandingkan dengan hanya 8% untuk perusahaan yang datang belakangan, tapi mampu memberikan warna yang berbeda. Misalnya Facebook yang menunggu untuk membangun jejaring sosialnya setelah MySpace dan Friendster, atau Google yang menunggu bertahun-tahun setelah Alta Vista dan Yahoo. Kenapa? Karena jauh lebih mudah memperbaiki ide orang lain daripada menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi ini pelajaran yang menarik. Jika kamu ingin menjadi originals, kamu tidak harus jadi yang pertama. Kamu hanya perlu berbeda dan lebih baik. Mitos lain soal kreatif adalah kita pikir mereka sangat percaya diri dan yakin atas ide bisnisnya. Mungkin benar ketika kita lihat mereka di depan layar. Tapi di belakang layar, mereka juga punya rasa takut dan keraguan seperti apa yang kita rasakan. Namun ada dua tipe keraguan, keraguan diri dan keraguan ide. Keraguan diri itu ibaratnya melumpuhkan dirimu, membuat kamu tidak bisa bergerak. Tapi keraguan ide justru memberikanmu energi, mendorong kamu untuk menguji, bereksperimen, dan menyempurnakan. Jadi kunci untuk menjadi orisinil adalah mengambil inisiatif untuk meragukan ide awal dan terus mencari ide terbaik. Jika kamu bisa melakukan cara ini dengan baik, maka kamu akan mengalami sesuatu yang dinamakan fujade, sesuatu yang bertolak belakang dari deja vu. Fujade adalah ketika kamu sudah melihat sesuatu berulang-ulang kali, tapi kali ini kamu melihatnya dari sudut pandang yang baru. Misalnya Reed Hastings yang merupakan salah satu pendiri Netflix. Dia berpikir ulang tentang bagaimana seorang menonton serial televisi. Sebelum Netflix, mereka akan menonton setiap episode yang ditayangkan setiap minggu di televisi. Nah, Netflix mengambil pendekatan yang berbeda. Serial TV Netflix tayang sekaligus semua episodenya di waktu yang bersamaan. Nah, pada akhirnya, Netflix menjadi jawara di layanan streaming. Inilah yang lalu mengubah cara orang menonton TV di seluruh dunia. Bagaimana dengan rasa takut? Apakah orang sukses tidak punya rasa takut? Ternyata tidak. Mereka juga manusia biasa yang punya rasa takut dan gagal yang sama. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah mereka lebih takut apabila tidak mencoba. Dan ternyata mereka adalah orang yang gagal paling banyak. Ya karena mereka adalah orang yang mencoba paling banyak. Sayangnya, kebanyakan dari kita justru sebaliknya. Ketika kita punya sebuah ide yang brilian, kita justru tidak berani untuk mewujudkannya. Kita bahkan tidak berani mencobanya. Menurut sebuah riset, ketika seorang ditanya soal ide besar mereka, 85% justru memilih untuk diam. Mereka takut jika mereka bicara, mereka justru bisa mempermalukan diri mereka sendiri, atau mereka takut terlihat bodoh. Tapi apakah kamu tahu kalau mayoritas orang tidak akan menghakimimu atas ide burukmu? Banyak orang hebat di dunia punya begitu banyak ide yang gagal. Tapi ketika ada satu ide besar mereka yang berhasil, maka itulah yang diingat semua orang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.